Filsafat adalah bidang atau ilmu yang berfokus atau mempelajari tentang asal-usul manusia atau asal-usul kehidupan alam semesta yang berisi tentang nilai etika manusia dalam alam semesta ini. Filsafat ini melibatkan pemikiran yang kritis, rasionalis, dan logis karena dalam pemahaman tentang dunia kita membutuhkan itu. Dan tujuan dari memahami atau mempelajari filsafat ini adalah kita jadi lebih paham mengapa sih manusia itu diciptakan dalam semesta, tentang kebenaran atau makna hidup, dan juga tujuan kenapa manusia itu diciptakan. Menurut saya, filsafat yang paling cocok untuk pendidikan dasar adalah filsafat humanisme. Kenapa? Karena filsafat ini tuh menjadikan individu atau siswa menjadi subjek utama dari proses pendidikan. Jadi mereka mengutamakan siswa dan juga individu untuk memahami tentang nilai-nilai kemanusiaan dan juga potensi-potensi peserta didik yang tentunya berbeda-beda melalui pendekatan humanisme ini. Pendidikan humanisme juga mengedepankan tentang pentingnya menghormati martabat atau menghormati sesama manusia. Karena tersebut kita bisa mengarahkan individu atau siswa untuk berpikir dan berekspresi, mengambil keputusan, dan juga bertanggung jawab. Karena apa ya, siswa-siswa tuh dari kecil atau dari dasar itu harus diajari apa itu tanggung jawab dan juga berpikir dan juga berekspresi. Nah, pendidikan humanisme ini juga mendorong keaktifan siswa dalam berdiskusi atau dalam kelas, sehingga pendidik atau kita tuh bertugas menjadi pengarah dalam diskusi tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan sosial atau emosional. Jadi humanisme ini atau pendidikan humanisme itu tidak berfokus kepada aspek akademis, tapi juga berfokus kepada emosi atau sosial siswa. Jadi kita juga membantu atau memperhatikan kebutuhan emosional mereka dan membantu mereka dalam membangun interpersonal dan empati agar mereka mempunyai itu di masa yang akan datang nanti. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan humanisme itu menempatkan individu atau muridnya sebagai subjek utama dan juga subjek aktif dalam peran pendidikan. Jadi tujuan dari pendidikan humanisme tersebut adalah untuk membantu siswa menjadi manusia yang berpikir kritis, mempunyai empati, kreatif, dan juga bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan atau dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi saya akan menjawab tentang bagaimana etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi etika tersendiri adalah sesuatu yang penting di dalam pendidikan. Jadi etika juga dipengaruhi oleh beberapa atau banyak aspek. Salah satunya seperti nilai-nilai agama Islam dan budaya-budaya lokal. Tentunya etika yang penting adalah etika ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siswa itu harus diajarkan untuk selalu atau wajib untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan sepenuh hati, termasuk melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah sunnah-sunnah lainnya. Dan juga memahami tentang agama dan juga menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah siswa harus diajarkan tentang moralitas. Jadi kita sebagai pendidik harus mengembangkan akhlak atau moral yang baik dan juga memberi contoh kepada para peserta didik, dan juga agar mereka paham dan tahu tentang pentingnya itu berperilaku jujur, adil, dan sabar, dan juga bertanggung jawab. Jadi itu tadi itu sangat penting agar kita atau peserta didik itu dapat menghindari perilaku yang dilarang oleh agama dan selalu mempraktikkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, etika peserta didik atau etika siswa ini tuh bisa dipengaruhi oleh banyak ya, tergantung dari faktor-faktor yang mendukung seperti lingkungan keluarga,
sekolah, masyarakat. Jadi oleh karena itu, peran pendidik dan juga keluarga ataupun masyarakat itu sangat penting dalam membentukkan etika peserta didik. Jadi kita harus selalu membimbing dan mendukung peserta didik dalam menerapkan etika sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.